Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif, mahasiswa PPG Daljab Kemenak Bek 3 tahun 2025, mata pelajaran Quran Hadis dari LPTK Yahya Nambon. Saya merupakan guru di MI Gupi Sudimoro 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Masih semangat? Masih. Sudah makan? Sudah. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Berarti alhamdulillah kita masih sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Sekarang terlebih dahulu mari kita berdoa. Tepatnya memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Alika Nara Putri masuk ya. So, Daniel Afrari. So, terus Faiz, Natasha, Zulfa, Fitriani. Masuk. Masuk semua ya. Jadi pada hari ini tidak ada yang absen. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu apa? Idhar dan ikhfa. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita awali dengan menyanyi lagunya Garuda Pancasila. Ya, sebelum kita mempelajari tentang bacaan idhar dan ikhfa, kita lihat video tentang menuntut ilmu dulu ya. Kelihatan ya? Ayo belajar ngaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi seru banget. Susah payah disuruh ngaji. Aku harus cari bantuan nih. Coba, apa tugas kita hari ini? Bentar. Assalamualaikum, coba tulis. Waalaikumsalam Bu, wonten apa nggih? Tolong dong kasih paham anak saya. Dia belum paham pentingnya menuntut ilmu agama. Dan Sudah paham yang dilihat tadi? Sudah. Apa coba? Pentingnya
Jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Apalagi belajar Al-Quran. Jadi orang sebaik-baiknya umat Islam itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mau belajar, kalau sudah bisa diajarkan kepada teman-temannya atau adik-adiknya. Membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Jadi intinya video tadi, kewajiban kita sebagai umat Islam untuk belajar agama dan membaca Al-Quran secara benar. Sekarang disimak materi berikut. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan idhar Eva agar terbiasa. Terus yang kedua, membaca Al-Quran baik dan benar sebagai persyaratan membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkan dalam konteks agama, berbangsa dan bernegara. Itu tujuan daripada pembelajaran kali ini. Coba dibaca bersama-sama dulu. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar, menerapkan ilmu tajwid, membaca Jadi kalau kita mempelajari ilmu tajwid, kita bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan fasih dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi kalau huruf hijaiyah atau huruf Arab yang digunakan untuk menulis Al-Quran itu kalau berubah cara mengucapkannya, artinya akan berubah. Maka kita harus sekali lagi harus belajar ilmu tajwid dengan baik dan benar. Sekarang saya tanya, bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Pernahkah kalian mendengar kata idhar dan Eva? Tidak pernah ya. Jadi idhar sudah pernah ya, Eva juga sudah pernah. Apakah kalian sudah menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Sudah? Betul? Ya. Jadi harus diusahakan dengan menggunakan ilmu tajwid. Materi yang kita pelajari pada saat ini atau pertemuan kali ini adalah idhar dan Eva. Sekarang pengertiannya idhar itu apa? Idhar apa? Belum tahu? Ini idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Jadi idhar itu menurut bahasa artinya jelas atau terang. Idhar menurut ilmu tajwid adalah apabila huruf nun sukun itu bentuknya seperti ini atau tanwin bertemu salah satu dari 6 huruf halki atau huruf tenggorokan, yaitu yang pertama apa? Ayo baca bersama. Ya,
ada nun sukun ini seperti ini, di depannya ada salah satu huruf ini harus dibaca idhar atau jelas. Begitu juga kalau ada tanwin, nah kok di depannya itu ada huruf salah satu ini harus dibaca idhar. Idhar itu artinya jelas. Jadi hurufnya ini tadi sudah diberikan. Jadi hurufnya hamzah, ha, kha, ain, ghain. Jadi tidak diurutkan apa enggak apa-apa. Jadi dari sini ya boleh ghain, ain, kha, ha, hamzah. Pokoknya hurufnya ada 6. Ini disebut huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan yang keluarnya dari tenggorokan. Sekarang cara membaca bacaan idhar. Idhar adalah bacaan yang dibaca dengan jelas dan terang, tidak mendengung dan tidak samar. Jadi idhar itu cara membacanya harus jelas, tidak boleh didengungkan dan tidak boleh disamarkan. Contohnya seperti ini. Contohnya bacaan idhar yang nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar. Contohnya di sini ada kalimat min ummatin. Jadi ini dibaca idhar karena apa? Nun sukun bertemu dengan ha. Jadi cara membacanya harus jelas. Min ummatin. Yang kita tidak boleh tidak boleh mendengung, tidak boleh samar. Jadi harus jelas. Coba yang kedua dibaca bersama-sama. Yang hauna. Coba yuk bunyi bareng. Baca bersama. Yang hauna. Ya, yang hauna. Jadi harus dibaca jelas. Mengapa kok dibaca idhar? Karena nun sukun terusnya wanhar. Jadi ini non sukun bertemu dengan a. Min khaufin. Kalau ini non sukun bertemu dengan khauf. Coba kira-kira sudah bisa? Cara mengucapkan bacaan idhar, terus huruf idhar, pengertian arti dari idhar dan pengertiannya. Ya, jadi idhar itu dibaca jelas. Katanya dengan bacaan idhar, ada yang ditanyakan? Tidak. Tadi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini apa setelah idhar? Ikhfa. Nah, sekarang kita pelajari ikhfa. Coba, ikhfa itu menurut bahasa artinya apa? Samar. Kalau menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah ikhfa itu menurut bahasa artinya samar. Ya. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun bertemu huruf 15. Jadi hurufnya ini. Saya ulangi lagi. Hurufnya coba dibaca bersama.
Jadi cara membaca Eva adalah dengan samarkan atau disembunyikan nun sukun dan tanwinnya ketika bertemu dengan huruf Eva. Jadi cara mengucapkannya di nun sukun dan tanwinnya itu disembunyikan seolah-olah tidak ada atau tidak berbunyi. Sekarang contoh dan cara membaca bacaan Eva. Ya, caranya, jadi ini ada huruf Eva yaitu non sukun bertemu dengan ta. Cara bacanya minta tiha, samarkan juga tidak jelas. Anzala, coba dibaca bareng. Minta tiha min sikoti wa manja anhada mandaladi anjala. Jadi cara mengucapkan atau cara membacanya seperti itu ya. Itu namanya bacaan apa? Ifa. Hurufnya ada 15. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang bacaan Eva, ada yang ditanyakan? Sudah bisa ya? Ya, nah kalau sudah bisa, coba saya buktikan dengan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok ya. Sekarang langsung saya bagi aja kelompoknya. Kelompok 1 Alika Naila Putri, terus Pandu Kusuma Wijaya, terus Saiful Huda. Sekarang caranya tugas kalian adalah mencari huruf idhar dan Eva. Jadi tugas kalian satu kelompok mencari huruf idhar dan Eva. Sudah bisa ya? Ya. Caranya nanti di sini ada kelas, ada kelompok. Ada kelompok berapa? Kelompok misalnya kelompok 1. Terus kelasnya kelas 4. Anggotanya siapa saja ditulis. Ya. Ya, ditulis anggotanya di sini. Ya. Terus bacaan idhar dan Eva. Sudah bisa ya? Ya. Ini jadi kalian tinggal menempelkan di sini. Di sini hurufnya Eva, yang tulisannya idhar, huruf idhar. Yang ditempelkan ini. Jadi menempelkan huruf hijaiyah yang termasuk baca huruf idhar yang mana, yang Eva yang mana. Ya. Ya, ya. Apa? Ya, ya ada semua huruf idhar, Eva. Ini hurufnya idhar, Eva. Ya. Sekarang cepat-cepatan. Yang paling cepat nanti juara 1. Berarti yang urutan kedua aja juara 2. Yang urutan ketiga ya otomatis juara 3. Jadi tinggal menempelkan. Ya. Semuanya betul. Terus berdasarkan kecepatannya yang juara 1 adalah kelompok 3, yang juara 2 kelompok 1, juara 3 kelompok 2. Tepuk tangan.
atau tugas kelompok. Kalau tadi mencari huruf idhar dan ikhfa, sekarang mencari contoh bacaan idhar dan ikhfa. Ya, di sini sudah saya sediakan lembar kerjanya, ya seperti ini. Di sini nanti ditulis anggota kelompoknya. Ya, terus di sini di bawah ini mencari bacaan ikhfa hakiki, terus alasannya apa? Terus bacaan idhar, alasannya apa? Ini kan ada beberapa lafaz yang akan saya bagikan. Kamu tinggal lafaz ini termasuk bacaan idhar apa ikhfa. Kalau bacaan idhar menempelnya di urut bacaan idhar. Kalau dibaca ikhfa, ya ditempelkan di kolom bacaan ikhfa. Terus diberi alasan. Alasannya seperti tadi ya. Misalnya bacaan idhar, nun sukun ketemu dengan hamzah, misalnya seperti itu. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Sudah paham? Sudah semua? Sudah bisa dimulai ya? Ya. Sekarang langsung saya bagi ini. Nih. Ini digambar di sini. Ini. Ya. Iya, ditempel. Ya. Berarti kelompok nama kelompoknya sudah. Kelompok satu, kelompoknya Zulfa, Daniel, Faris. Jawabannya betul dan paling cepat. Dia yang juara 1. Yang tercepat kedua adalah kelompoknya Faiz, Nurul, Natasha, Akbar. Yang ketiga ya. Yang tercepat kedua adalah kelompoknya Fitri. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa mencari bacaan idhar dan juga termasuk hurufnya. Sekarang sendiri atau mandiri. Ya. Ya. Yang kurang jelas ditanyakan, terus waktu mengerjakan 10 menit. Ya. Kumpulkan ya. Kita kumpulkan. Yang belum diselesaikan dulu. Semua ya? Ya. Dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan.
bertemu dengan huruf idhar ada berapa tadi? Ada 6. Itu harus dibaca jelas. Kalau ada nun tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf eva, huruf eva ada berapa? 15 ya. Itu harus dibaca eva. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid biar kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi dipelajari terus tentang ilmu tajwid karena mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib atau fardu kifayah. Tapi kalau mempraktekkan itu hukumnya wajib. Jadi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid. Selanjutnya, sekarang tugas rumah. Tugas rumah kerjakan halaman 9. Ya, halaman 9. Ya, itu dikerjakan di rumah ya. Ya, ketemu ya, sudah paham? Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya. Sekarang mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Anak-anak persiapan pulang. Ya, diberesi dulu. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya berdoa pulang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai.